Baik, selamat siang untuk kita semua. Siang, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama dengan ini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Namun sebelumnya saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam proses sebelum dimulai kegiatan kita. Terima kasih kepada adik Insi yang sudah membawakan kita dalam doa sebelum dimulai kegiatan. Ini mau tanya apa kabar kalian di sini hari ini? Kabar baik, Ibu. Kabar tidak baik, Ibu. Saya sakit gigi. Oh ya, sakit gigi Dan sakit hati. Oh. Baiklah kalau begitu. Jadi sebelumnya ini mau kita lakukan ice breaking untuk memecahkan suasana kita sebelum mulai kegiatan kita. Jadi ice breaking di sini ketika ibu bilang tepuk satu kali berarti teman-teman kita semua tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang tepuk 2 kali berarti kita tepuk hanya 1 kali saja. Kalau ibu bilang tepuk 3 kali berarti kita tepuk 2 kali. Oke? Kalau 2 kali berapa? 1 kali. 2 kali. Kalau ibu bilang 1 kali, tepuk 1 berarti kita tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang tepuk 2 kali berarti kita tepuk 1 kali saja. Kalau ibu bilang kita tepuk 3 kali berarti kita tepuk 2 kali. Oke? Siap ya? Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4. Ini yang lainnya masih belum fokus, tapi baiklah kita lanjut saja. Jadi waktu kita untuk bimbingan kelompok ini ibu siapkan 20 menit untuk kita lakukan kegiatan bimbingan. Dan tujuan dari bimbingan kita ini, tujuan ini itu agar ketika peserta didik dapat mandiri dalam menghadapi masalah atau persoalan yang dihadapi, seperti materi inisial berisi memandirkan siswa dalam menghadapi masalah atau persoalan. Nah, tujuan khusus dari bimbingan kita di sini itu yang pertama itu konselor atau peserta didik tadi dapat mengklasifikasikan jenis-jenis kemandirian itu atau melakukannya dalam kehidupannya. Yang kedua itu dapat mencerminkan sifat mandiri dalam menghadapi masalah atau persoalan. Dan yang ketiga itu peserta didik atau konselor dapat mengubah perilaku pribadi yang mandiri dalam menghadapi persoalan. Oke. Jadi apakah teman-teman semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap, Ibu. Oke, kalau begitu kita beralih ke laptop ya. Jadi pertama itu kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari kemandirian itu sendiri. Jadi kemandirian adalah suatu kemampuan atau kesanggupan untuk individu berani, berinisiatif dan bertanggung jawab dalam mengatasi persoalan dengan rasa percaya diri, tidak bergantung pada orang lain, serta dapat mampu memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri tanpa pengaruh lingkungan dan bantuan orang lain. Di sini maksudnya di sini bahwa pengertian di sini dapat memandirikan siswa dalam menghadapi masalah persoalan, tidak dia mandiri dalam menghadapi masalah, tidak dan tanpa bantuan dari orang lain. Yang kedua itu kita masuk pada jenis-jenis dari kemandirian itu sendiri. Yang pertama itu ada jenis kemandirian secara emosional. Jadi kemandirian secara emosional itu adalah menyatakan bahwa kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antara individu. Kemandirian remaja dalam aspek emosional ditunjukkan dengan 3 hal yang tidak bergantung secara emosional dengan orang tua, namun tetap mendapat pengaruh dari orang tua, memilikinya untuk berdiri sendiri dan mampu menjaga emosi di depan orang tuanya. Yang kedua itu ada kemandirian
Yang kedua itu ada aspek otonomi. Aspek otonomi ini ditunjukkan dengan mengerjakan tugas sendiri, dengan menunjukkan suatu kondisi dengan tindakan yang dilakukan atau hemat sendiri dan bukan bergantung pada orang lain. Yang ketiga itu ada aspek inisiatif. Inisiatif ini ditunjukkan dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara efektif. Yang aspek terakhir itu ada aspek kontrol diri. Jadi aspek kontrol diri yang kuat ditunjukkan dengan pengendalian tindakan dan emosi yang mampu mengatasi masalah dan juga kemampuan melihat sudut pandang orang lain. Yang terakhir itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Yang pertama itu gen atau keturunan. Faktor-faktor pertama yang mempengaruhi kemandirian individu itu dikatakan di sini bahwa ada dari gen atau keturunan orang tua. Jadi orang tua yang memiliki kemandirian tinggi seringkali menurunkan kemandiriannya kepada anaknya. Namun faktor keturunan ini masih menjadi perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukan sifat kemandirian yang diturunkan kepada anak, melainkan sifat orang tua yang muncul berdasarkan cara orang tua mendidik anaknya. Yang kedua itu ada faktor sistem pola asuh orang tua. Jadi ada di sini juga pola asuh orang tua juga sangat berpengaruh terhadap kemandirian anaknya. Jadi bagaimana cara orang tua atau mengasuh atau mendidik anaknya akan berpengaruh terhadap kemandirian anaknya. Yang ketiga itu ada sistem pendidikan di sekolah. Jadi proses pendidikan di sekolah juga tidak sekolah yang tidak mengembangkan demokratis tanpa argumen serta adanya tekanan pribadinya antara menghambat kemerdekaan seseorang, sebenarnya akan adanya penghambatan terhadap potensi anak, pemberian reward dan menciptakan kompetensi positif dalam melancarkan perkembangan kemandirian anak. Yang terakhir di sini ada sistem kehidupan di masyarakat. Jadi sistem kehidupan di masyarakat itu juga sangat berpengaruh terhadap kemandirian individu. Sistem kehidupan masyarakat yang perlu ditekankan pentingnya hierarki struktur sosial. Mereka kurang aman akan mencegah serta kurang menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dalam menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja. Mungkin sekian materi yang akan disampaikan para pertemuan kita kali ini dan kita lanjut ke diskusi. Jadi di sini teman-teman bisa memberikan pertanyaan, tambahkan dan juga tanggapan berharap materi yang disampaikan. Silakan. Silakan. Tadi pada episode pertama kan ada mengatakan bahwa memandirikan siswa. Ya, bagaimana cara memandirikan siswa? Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Saya silakan. Tadi saya sempat mendengar penjelasan dari Ibu bahwa ada beberapa oknum yang tidak menyetujui faktor yang mempengaruhi kemandirian, khususnya itu gen atau keturunan dari orang tua. Mereka lebih setuju kepada cara mendidik anak. Bagaimana tanggapan? Baik, mungkin masih ada? Atau ada yang mau menjawab dulu sebelum menjawab? Tidak ada Ibu. Oke, jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari IPC bahwa ada umum yang berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi kemandirian siswa itu juga ada dari gen atau keturunan. Tetapi ada yang tidak percaya, setuju dengan gen atau keturunan. Mereka lebih percaya kalau kemandirian siswa itu dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Kalau menurut Ibu, gen tidak. Kalau pola asuh ya, karena bagaimana orang tua mendidik anaknya mulai dari kecil itu, bagaimana orang tua mendidik anak untuk mandiri. Kalau orang tua yang selalu mengajar anaknya, otomatis pada masuk ke lembaga pendidikan yang menuntut dia untuk mandiri itu, dia tidak bisa mandiri untuk mengatasi persoalan atau menyelesaikan tugas itu, dia selalu bergantung pada orang lain. Itu saja Ibu. Mungkin ada yang mau simpulkan. Bukan materi kita semua hari ini, kita bahas dari pengertian mungkin ada Tentang kemandirian. Menurut saya kemandirian itu
besar dalam hidup kita. Jadi saya silakan. Kalau menurut saya sikap dan kemandirian itu sangat penting karena sikap yang diri diperlukan untuk sebelum kita sukses kita harus mandiri. Terima kasih. Jadi itu saja materi yang akan kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi kita sudah pakai tahu ini 45 menit. Jadi saya kira waktunya cukup sekian. Jadi sebelum kita tutup kegiatan kita, tadi saya tetapkan untuk dalam Mengakhiri kegiatan kita dengan doa. terima kasih teman-teman. Jadi silakan, terima kasih untuk kesempatannya. Sekian pertemuan kita. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Bu.